Heeh. pahalanya berbeda dengan di luar puasa, di Oh, luar bulan di Ramadan, luar maaf. bulan Ramadan gitu. Iya, seperti itu. Sehingga nggak percuma sih. Umpamanya dia puasa ya, Heeh. setelah panjang nggak tahan, akhirnya Iya. dia berbuka ya tetap nggak percuma. Pahalanya ada meskipun harus ngodok. Seperti itu. Oh, Pak Ustadz, tapi dalam puasa Pak Ustadz, misalnya saya ada ini nih, ada planning mau operasi gigi tanggal 29 itu kan Ramadan Pak Ustadz ya. Ya. Nggak bisa dimundur-mundur lagi, udah bahaya soalnya giginya, gusinya udah membusuk gitu. Terus, itu saya boleh puasa Pak Ustadz? Ya, kalau itu konsultasi ke dokternya dulu. Seumpamanya aman, ya puasa. Oh. Kalau menurut dokternya jangan puasa dulu ya Ibu, maka harus diikuti. Jadi pendapat ahli itu dipertimbangkan kalau di dalam Islam. Hmm. Oh, maksudnya saya ikut aturan dokternya? Iya, betul. Oh. Tapi dokter sini mah nggak tahu Pak Ustadz yang nggak bukan Islam. Ya kan nanti Ibu nanya dulu, gimana ini dok, saya boleh puasa? Umpamanya. Hmm. Jazakillah khair Pak Ustadz. Oh. Baik, kita mulai ya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin Kitab Arba'in Nawawi, di mana pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang nomor 20 hingga 21. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapat berkah, selalu mendapat inayah dan perhatian Allah, sehingga menjadi tambahan amal bagi kita semua, sehingga juga bisa menjadi proses dari perbaikan diri dalam bertakarub kepada Allah. Ala hadiin niyah wa bikulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. وبسند متصل إلى الإمام النووي شرف الدين رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. Hadis yang ke-20 ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud, ayahnya Mas'ud, yaitu sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari. Uqbah bin Amr al-Ansari. Al-Ansari itu maknanya sahabat Uqbah ini berasal dari kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah kaum para penolong Nabi. Ada kaum Ansar, ada Muhajirin. Ansar itu adalah para penduduk Madinah. Sementara Muhajirin adalah penduduk Mekah yang kemudian memilih hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Jadi orang-orang di Madinah inilah yang kemudian menyiapkan
tempat tinggal, menyiapkan segalanya bagi kaum muhajirin. Nah, Uqbah bin Amr al-Ansari ini profilnya tidak panjang karena memang bukan sahabat yang sangat terkenal. Di sana disebutkan tidak disebutkan tahun kelahirannya, hanya dikatakan bahwa dia termasuk sahabat yang paling muda, yang termuda di saat Bai'atul Aqabah. Jadi ada Bai'atul Aqabah 2, ada Bai'atul Aqabah 1. Bai'atul Aqabah itu maknanya ada beberapa orang dari kaum Ansor dari kota Madinah itu pergi ke Nabi, menemui Nabi di Mekah. Kemudian di kawasan Aqabah namanya mereka membaiat Nabi. Dalam pengertian mereka masuk Islam, kemudian berjanji, baiat itu maknanya janji, berjanji untuk melaksanakan semua ajaran Islam semampunya. Nah, di Aqabah itu terjadi 2 kali. Ada Bai'atul Aqabah pertama dan ada Bai'atul Aqabah kedua. Sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari itu termasuk di rombongan Aqabah yang kedua. Dan waktu itu beliau sangat muda. Itu artinya Uqbah bin Amr ini masuk Islam sangat muda. Dan juga disebutkan bahwa Uqbah bin Amr ini termasuk ulama sahabah, termasuk salah satu ulama di kalangan sahabat. Kemudian Uqbah bin Amr al-Ansari juga pernah menjabat sebagai amir di kota Kufah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib, Uqbah bin Amr ini pernah menjadi amir di kota Kufah, semacam gubernur. Nah, yang paling masyhur cerita dari Uqbah ini, beliau pernah ditegur oleh Nabi gara-gara memukuli budaknya. Jadi di masa itu kan perbudakan belum dilarang. Dan memang tidak ada larangan di dalam Islam, tapi Islam itu menganjurkan agar memerdekakan budak, menganjurkan agar berbuat baik pada budak. Jadi seakan-akan Islam itu menuju ke arah anti perbudakan. Karena pahala memerdekakan budak itu pahalanya sangat-sangat besar gitu ya. Nah, suatu saat Uqbah bin Amr ini memukul budaknya. Budaknya laki-laki anak muda, kemudian dari belakang terdengar seseorang, ya Aba Mas'ud, kata. Hei Abu Mas'ud, kata. Panggilan Uqbah bin Amr kan Abu Mas'ud. Wahai Abu Mas'ud, katanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membalas pukulanmu itu. Ketika Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini menoleh ke belakang, dia kaget ternyata Rasulullah. Semenjak saat itu dia bersumpah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dalam artian dia tidak lagi pernah memukul budak. Kemudian tadi disebutkan Al-Ansari Al-Badri kan di belakangnya itu ada kata-kata Al-Badri. Al-Badri itu maknanya yang hadir di perang Badar. Itu menurut Imam Bukhari, Uqbah bin Amr ini salah satu sahabat yang hadir di perang Badar. Kenapa gelar Al-Badri itu sangat dibanggakan di kalangan sahabat? Karena yang hadir perang Badar itu memang istimewa. Ada pujian langsung dari Al-Quran, saya lupa ayatnya, itu khusus memuji orang-orang yang hadir di perang Badar. Sehingga beberapa sahabat yang hadir di perang Badar itu sangat-sangat bangga. Dan di perang Badar itu kan
Nabi dibantu oleh para malaikat. Terjadi di bulan puasa perang itu dan tidak seimbang. Sahabat hanya berjumlah 300 sekian, sementara kaum musyrikin itu ribuan kalau tidak salah. Jadi tidak seimbang. Tapi kemudian Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu dan ikut berperang di perang Badar. Sehingga peristiwa Badar dan siapapun para sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu merasa bangga diri dan itu dibenarkan kebanggaan itu, sehingga beberapa sahabat itu di belakang biasa mengutip Al-Badri seperti itu. Al-Badri berarti dia pernah hadir di perang Badar. Juga saking masyhurnya para sahabat yang hadir perang Badar itu sampai ada sebuah syair puji-pujian untuk memuji orang-orang yang hadir perang Badar. Ada sholawat Badar kan. Apa itu isinya? Sholawat Badar itu bi ahlil badri ya Allah itu. Salatullah, salamullah, apa itu? Bi ahlil badri ya Allah. Kemudian ada juga yang Imam Busiri itu menulis bait-bait syair khusus menyebut Ahlu Badar. Disebut nama kitabnya itu Jaliyatul Qadar fi Asma'i Ahli Badar. Ada kitab dikarang oleh dia judulnya Jaliyatul Qadar yang menerangkan tentang nama-nama Ahlu Badar. Jadi Ahlu Badar itu istimewa sehingga para sahabat biasa di belakang namanya itu menyebutkan Al-Badri. Kemudian Uqbah bin Amr ini wafat di tahun 39 Hijriah. Tahun 39 Hijriah. Sayyidina Ali itu wafat tahun 40 Hijriah. Berarti mungkin beda setahun atau beda setengah tahun dengan Sayyidina Ali gitu ya. Di usianya yang ke-80. Baik, kita kembali lagi ke redaksi hadis. Di sini dikatakan oleh qala Rasulullah, berkata Uqbah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Uqbah bin Amr, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguhnya di antara yang dipahami oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama. Jadi dari ucapan Nabi di awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi, itu ada ucapan berbunyi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Isi ucapan Nabi itu adalah idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, tidak merasa malu, fasna ma syi'ta, maka perbuatlah apa yang engkau inginkan. Berbuatlah sesukamu, kira-kira demikian. Nah, hadis ini menunjukkan satu sifat terpuji di antara sifat-sifat kaum mukmin, yaitu sifat malu. Sifat malu. Sifat malu itu malu dirinya terlihat banyak dosa dan melanggar perintah Allah. Itu malu. Dan malu itu memang dipuji di dalam ajaran Rasulullah SAW. Di sana dikatakan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu telanjang. Pakaiannya adalah ketakwaan, sementara zinahnya, perhiasannya itu adalah sifat malu. Jadi sifat malu itu sering disandingkan kepada
disandingkan dengan iman, dengan takwa. Sehingga dikatakan tadi, iman itu telanjang, takwa itu pakaiannya, kemudian al-haya, sifat malu itu adalah perhiasannya. Artinya seseorang yang memiliki sifat malu, dia tampilannya bagus, keimanannya indah, takwanya juga indah. Takwa seperti kemarin didefinisikan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu sudah baik gitu ya. Tapi belum indah tanpa adanya sifat malu. Jadi malu di dalam Islam itu sangat-sangat dipuji. Bahkan Imam Ghazali mengatakan jika engkau memiliki anak pemalu, maka itu sudah diberikan oleh anugerah oleh Allah setengah dari akhlak yang terpuji. Jadi sifat malu itu adalah pembentuk karakter akhlak yang terpuji. Jika kita memiliki anak dan dia sudah dianugerahi sifat yang sifat pemalu, maka itu sudah mendapat setengah sifat terpuji, akhlak yang terpuji. Baik. Memang sifat malu seringkali dianggap sebagai penghalang kesuksesan, baik di kantor maupun di tempat-tempat lain. Seseorang modern, dalam masyarakat modern, sifat malu itu harus disingkirkan. Nah, sifat malu di sini memang perlu dijabarkan lebih luas lagi. Bahwa kata ulama, malu yang dimaksud tidak berlaku dalam urusan agama. Dalam urusan agama, seseorang tidak boleh malu untuk bertanya sebagaimana sahabat-sahabat perempuan itu bertanya kepada Nabi, bahkan urusan menstruasi itu juga ditanyakan kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa sifat pemalu itu hanya tidak berlaku kalau dalam urusan duniawi. Kemudian ada hadis yang menegaskan bagaimana bersifat malu. Bersifat malu yang benar itu adalah menjaga kepala dan pikirannya, menjaga perut dan isinya, dan apa yang masuk ke dalamnya. Kira-kira begitu. Artinya seseorang itu malu untuk salah di hadapan Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi di sini tidak perlu dibenturkan sebenarnya antara sifat malu yang dipuji oleh agama dengan sifat malu yang tidak disukai atau dilarang di dalam ahli psikologi. Artinya sifat malu yang dimaksud itu harus bisa menempatkan di tempatnya. Gitu ya. Kalau misalkan melamar kerja dan dia harus menunjukkan profil dan kurikulum vitae-nya, maka di sana tidak boleh malu-malu. Karena itu sedang menyampaikan kebenaran. Jadi malu yang dipuji itu malu yang pada tempatnya, kira-kira begitu. Ada seorang sahabat yang terkenal sangat-sangat pemalu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu terkenal sangat pemalu. Bahkan Nabi pun malu jika bertemu dengan Sayyidina Utsman gitu. Padahal Sayyidina Utsman itu sahabatnya sekaligus juga menantunya gitu.
Pernah suatu saat Nabi itu duduk-duduk dan maaf bajunya atau sarungnya lah atau jubahnya itu apa namanya agak diangkat di cuma nggak sampai lutut dari betis itu diangkat gitu ya. Dan beliau nyantai aja di hadapan sahabat karena memang momennya sedang santai. Tapi ketika Sayyidina Utsman datang, itu Rasulullah langsung menutup betis beliau yang terlihat, gitu ya, karena kedatangan sahabatnya yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi sekaligus juga menantu Nabi, karena beliau menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan siapa? Dan Umi Kulsum ya. Dua 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 putri Nabi. Ketika putri yang pertama wafat, istri yang pertama wafat, kemudian dinikahkan dengan putri Nabi yang lain. Entah yang pertama kali wafat itu Umi Kulsum apa Ruqayyah dulu. Bukan dikumpulkan dua bersaudari ya, tidak boleh di dalam Islam. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak sah menikahi dua perempuan bersaudara, tidak boleh. Nah, itu Sayyidina Utsman terkenal sangat pemalu. Karena menikahi dua putri Nabi itu beliau dijuluki dengan Dzunnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya, dua sinar. Dzunnuraini. Bahkan Nabi kemudian berkata, malulah kalian kepada Utsman, karena para malaikat pun malu terhadap Sayyidina Utsman. Bahkan saking pemalunya Sayyidina Utsman itu kabarnya jika beliau mandi di rumah itu bahkan ya, itu beliau masih pakai sarung, masih pakai baju gitu ya. Ketika mandi itu beliau tetap memakai kain. Itu Sayyidina Utsman. Jadi artinya apa? Malu di dalam Islam itu dipuji gitu ya. Sebaliknya apalagi di masa kini ya, di masa krisis sifat malu gitu ya. Dimana kalau kita lihat ke sosmed, sosial media, itu sifat malu itu sudah benar-benar atau hampir apa namanya? Hampir krisis. Sifat malu itu krisis sekarang. Orang-orang sudah tidak punya malu gitu ya. Ternyata banyak sekali, terutama di sosial media gitu. Apa yang tidak ditampilkan di TikTok terutama ya, itu benar-benar masyarakat modern ini masyarakat yang krisis sifat malu. Jadi sifat malu itu kembali lagi disebutkan sebagai zina, sebagai hiasan. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan, wazinatuhul haya'uh, dan hiasannya adalah sifat malu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. An Abi Amr, wakil Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Amr, Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Saya tadi membaca komentar dari hadis ini dan tidak menemukan profil Abi Amr Sufyan Ats-Tsaqafi secara lengkap. Ya, hanya dikatakan beliau dari Bani Saqif begitu kira-kira. Bani Saqif, sehingga saya tidak bisa mencantumkan atau menuliskan profil Abi Amr ini
secara lebih lengkap gitu ya. Tapi dia ada dua pendapat berarti. Ada yang mengatakan Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amroh begitu. Abi Amr atau Abi Amroh. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini salah satu panglima perang di masa jahiliyah ya, di masa sebelum Islam, dan beliau itu di masa kafirnya itu sangat hebat gitu ya. Karena memimpin beberapa perang ketika memerangi Nabi gitu. Dan beliau dikabarkan baru masuk Islam di tahun ke-10 di Fathu Mekah. Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah kembali. Jadi setelah 10 tahun Rasulullah di Madinah, itu kemudian Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah sehingga beberapa orang yang memusuhi Nabi itu masuk Islam. Nah, di antaranya adalah Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Qala Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya bertanya kepada Rasulullah, "Kulli, beritahu saya fil Islami qaulan." Dalam Islam ini satu ucapan, satu pendapat, la as'alu anhu ahadan ghairak, di mana saya tidak perlu lagi bertanya tentang itu kepada selain engkau ya Rasulullah. Artinya dia ingin diberi wejangan, diberi nasihat, diberi wasiat, sesuatu yang sangat berharga. Qalah, maka Nabi bersabda, "Kul, ucapkan wahai Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, amantu billahi tsumastaqim." Amantu, saya beriman terhadap Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi keimanan dengan keistiqomahan. Istiqomah itu maknanya continue gitu ya. Continue dalam kebaikan, dan itu sangat berat gitu ya. Continue itu sangat-sangat berat. Makanya dikatakan al-istiqomah khair. Kontinuitas, istiqomah, keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 karamah, 1000 keistimewaan. Karena biasanya orang yang istiqomah itu akan diberi kemuliaan dengan sendirinya. Nah, kalau ada seseorang diberi kemuliaan tapi tidak istiqomah, itu lebih baik yang istiqomah. Umpamanya ada orang istiqomah ya di dalam jalan Allah, tapi ekonominya tidak pernah meningkat, itu sudah luar biasa. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita menyaksikan orang istiqomah kemudian mengatakan, wah itu sholat terus tapi gak kaya-kaya, tidak boleh. Karena keistiqomahan itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan di dunia gitu ya. Kalaupun kemudian diberikan kemuliaan di dunia karena istiqomah, maka itu murni anugerah dari Allah. Jadi beberapa orang yang istiqomah itu tidak mengharap selain terus berada di jalan yang benar. Dan itu sangat berat ya, istiqomah itu sangat-sangat berat. Umpamanya contoh mudah saja, kita mau menjaga sholat malam misalnya atau sholat tahajud ya, 2 rakaat saja itu sangat berat. Kadang bangun, besoknya ketiduran, nah, seperti itu. Begitu juga
yang ringan-ringan, umpamanya setiap hari saya mau sedekah 10.000, itu sangat berat. Jangankan 10.000, 2.000, 5.000, itu sangat berat. Padahal yang istiqomah itu meskipun sedikit itu lebih baik daripada yang banyak gitu ya. Qalilun qarra khairun min katsirun farrah, kata ulama. Sedikit tapi terus-menerus continue itu lebih baik daripada banyak tapi lari. Maksudnya banyak hari ini terbangun sholat malam bisa apa? Bisa 10 rakaat misalkan. Tapi kemudian libur selama seminggu, itu namanya tidak istiqomah. Hari ini bisa membaca 1 halaman, besok 1 halaman lagi Al-Quran, besoknya 1 halaman, itu lebih baik. Istiqomah itu namanya. Daripada hari ini baca 1 juz, kemudian libur 3 hari, ya, itu tidak baik. Jadi lebih baik sedikit tapi istiqomah. Qalilun qarra khairun min katsirin farrah. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ada satu buku yang ditulis oleh orang barat yang saya baca sekitar 3 bulan apa 4 bulan yang lalu ya, yaitu Atomic Habit judulnya. Itu buku bagus, sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Itu isinya adalah tentang istiqomah gitu ya. Cuma dalam pandangan orang modern, dalam pandangan orang barat. Bahwa untuk merubah nasib, untuk merubah hidup, untuk merubah pola hidup, untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, itu harus dimulai dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang kecil. Hal yang kecil tapi terus-menerus. Nah, itu di Atomic Habit itu bisa dia membuktikan bahwa perubahan-perubahan kecil itu sanggup menjadi perubahan besar. Jadi untuk membuat perubahan besar itu bukanlah langsung besar, tidak. Tapi di dalam buku itu dibuktikan bahwa perubahan besar itu berawal dari perubahan kecil yang sangat-sangat sederhana, bahkan terkadang tidak diperhitungkan, gitu ya. Itu bahasa lain mungkin dari summastaqim, dari istiqomah. Gitu. Jadi istiqomah itu sangat-sangat penting di dalam beragama. Sehingga memang di beberapa nasihat dari ulama, kalau kita sedang sehat, segar bugar, kemudian kita menambah durasi ibadah karena alasan itu, ya, kita umpamanya sudah terbiasa hanya sholat 2 kali, sholat malam atau sholat tahajud hanya 2 kali ya. Kemudian karena alasan segar bugar, kemudian kita menambah durasi menjadi, mumpung saya sehat walafiat, saya segar bugar, coba deh saya tambah misalkan berapa? 4 atau 6 rakaat kayak gitu ya. Atau karena saya sedang sehat segar bugar, coba deh saya tambah gak hanya baca 2 halaman Al-Quran, tapi saya mau baca 10 halaman. Itu kata ulama, jika memang baru-baru baru ingin istiqomah gitu ya, maka itu jangan didengarkan. Karena itu bisa jadi, kata ulama, dari bisikan syaitan yang seperti itu. Syaitan itu memang sering membisiki ketika seseorang sehat dan segar bugar, itu oleh setan dibisiki agar ayo tambah. Tambah lagi. Nanti ketika nambah beneran,
akhirnya dia di suatu kondisi yang mungkin kurang seger badannya, kurang fit, akhirnya dia tinggalkan keistiqomahannya itu, maka itu adalah salah satu tipu daya syaitan. Sehingga tatkala ditinggalkan saat badannya kurang fit, maka itu akan terus-menerus, terus ditinggal, sehingga akhirnya keistiqomahan yang diniatkan itu buyar, ambiar, hilang. Itu salah satu bisikan setan yang seperti itu. Kalau ditanya terus kapan waktunya menambah, Ustaz? Nah, kapan durasi yang tepat untuk menambah? Saya ini sudah istiqomah sebulan, baca Al-Quran 2 halaman. Baca Al-Quran 1 juz, istiqomah sebulan. Kapan waktunya saya bisa nambah lagi? Maka kata ulama, minimal itu 40 hari. Jadi ada rahasia memang di dalam angka 40 gitu ya. Jika suatu pekerjaan baik itu berlangsung terus-menerus selama 40 hari, maka seseorang biasanya akan sulit meninggalkan perbuatan itu. Begitu juga dengan perbuatan buruk yang berlangsung selama 40 hari, maka akan berat bagi orang itu untuk meninggalkannya. Jadi jika ditanya durasi yang tepat atau estimasi yang tepat untuk menambah kapan, itu adalah berapa? 40 hari. 40 hari itu. Karena itu memang ada hadisnya gitu ya. Saya lupa hadisnya. Kalau tidak salah barang siapa yang istiqomah selama 40 hari, maka itu akan di semacam dilindungi oleh malaikat. Dan itu kemudian diuraikan oleh beberapa ulama bahwa angka 40 itu memang angka yang istimewa gitu ya. Karena ya alasan tadi, perbuatan baik atau perbuatan buruk yang berlangsung selama 40 hari itu akan sulit ditinggalkan dan hati itu merasa ada sesuatu yang hilang kira-kira begitu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dua hadis ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan pada ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk mendiskusikan beberapa hal dan menanyakan. Jika saya mampu, saya akan menjawabnya. Dan jika tidak mampu, saya akan menundanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Saya Fatimah. mau nanya tuh Pak Ustadz, istiqomah yang 40 hari istiqomah tadi. Kalau ini anak-anak saya nih Pak Ustadz ya, sekarang dia sakit gitu. Terus sakitnya lama, udah parah. Terus sholatnya jadi terbiasa dengan gimana itu saya bilang, lagi tidur juga nggak apa-apa Pak Ustadz ya kalau lagi sakit gitu. Saya takutnya apa dia udah merasa nyaman gitu jadinya gimana tuh Pak Ustadz caranya? Iya. Yang Pak Ustadz bilang tadi 40 hari kalau udah kelebihan ini udah lama Pak Ustadz ya sakitnya udah mau setahun. Insya Allah. Iya, Allah yashfi. iya. Sakit apa Terus Ibu? tuh sakit, kanker Pak Ustadz. Oh. Terus udah setahun ini, tapi dia bilang ya dia masih, dia itu Islam katanya mau sholat tapi sholatnya
ya nggak bisa gitu kan, harus bersih, harus mandi, kadang-kadang dia nggak bisa mandi gitu, tapi jadi saya bilang sama dia, "Sampai tidur pun nggak apa-apa." "Enggak, nggak Iya, mau," katanya. betul, Anaknya bersih, betul. Pak Ustadz. Terus gimana tuh, Pak Ustadz? Jadi saya takutnya ya, ya istiqomahnya itu pastinya dia udah aduh bagaimana ya Pak Ustadz ya? Baik, Ibu Fatimah. Jadi pertama kita doakan Iya, bersama ibu-ibu yang lain. amin. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan buat Amin ya Allah. buat anaknya Ibu Anak Fatimah. saya, ya Pak Ustadz. Iya, pertama. Amin. Yang kedua, bahwa apapun yang diistiqomahkan, kebaikan yang diistiqomahkan, ya, kemudian terhalangi oleh beberapa hal, entah itu sakit ataupun kesibukan yang memang sedang mendera dan tidak bisa di ditawar, maka keistiqomahan di masa dia sehat itu akan terus dicatat pahalanya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya. Itu kalau sudah istiqomah. Sudah istiqomah, kemudian ada halangan, tidak bisa istiqomah, maka itu akan terus dicatat pahalanya. Dan itu terutama istiqomah di urusan yang sunnah-sunnah. Sementara yang wajib, seperti Ibu Fatimah katakan tadi, yaitu tentang sholat misalkan, memang sholat itu telah mengajarkan beberapa keringanan gitu ya. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka sholatnya duduk. Bagi yang tidak mampu duduk, maka sholatnya berbaring ke kanan. Jadi kepalanya ke kanan, kemudian sholat. Kemudian ya untuk sujud dan rukuknya tidak usah, pakai isyarat saja, Allahu Akbar begitu. Kemudian jika sudah ke kanan berbaring tidak mungkin, maka kepalanya itu ditinggikan dengan bantal dan kepalanya di arah timur, berarti kakinya itu ngadep ke arah ke kiblat, seperti itu caranya. Nah, setelah itu jika tidak mampu maka pakai bahasa isyarat. Cuma biasanya kalau di level yang kepala di arah di timur dengan cara ditinggikan bantalnya itu sudah tidak mampu, biasanya itu penyakitnya sudah sangat parah sehingga tidak memungkinkan juga pakai bahasa isyarat, maka sudah tidak wajib sholat bagi dirinya gitu ya. Itu begitu Ibu. Jadi dan keringanan-keringanan di dalam sholat itu sama sekali tidak mengurangi pahala. Sama sekali tidak mengurangi pahala. Yang ada malah nambah kan, karena dia bersabar dengan penyakit yang diderita dan menerima dengan takdir Allah, maka itu pahala lain selain pahala sholatnya. Kemudian gitu ya. Kemudian juga terkait dengan air misalkan. Kalau memang secara medis kata dokternya sebaiknya kamu jangan kena air dulu, Dek, misalkan, maka itu kan diperbolehkan memakai tayamum gitu dengan debu gitu ya. Tayamum dengan debu itu diperbolehkan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada keharusan sholat dalam bentuk yang sempurna gitu ya. Tidak mampu berdiri, sholat duduk, tidak mampu duduk, berbaring, seperti itu. Ya Pak Ustadz. Tapi kalau soal wudu dan bersih-bersih tadi itu masih wajib ya? Masih wajib Pak Ustadz ya? Walaupun dalam Ya, keadaan yang bagian
manapun. Dia kan walaupun diinfus kan memang sebenarnya tidak ada larangan mandi, tapi karena diinfus kan mandinya tuh lap-ngelap begitu, Pak Ustadz, dilap-lap, dicuci. Oh iya. Heeh. Ya. Itu Jadi oh, kalau heeh. memang mampu ya wudhu nggak masalah Ibu. Oh, iya. Diwudhukan kan bisa kan? Iya, Diwudhu. bisa Pak Ustadz, insyaallah. Kalau memang sudah sulit ya karena diinfus mungkin Heeh. ya maka tayamum nggak masalah tayamum. Kalau tayamum itu kan hanya muka Muka, tangan, dengan kaki. tangan ya. Enggak Muka usah Ibu. nggak usah. Muka, Muka tangan sama aja Pak Ustadz. tangan. Iya. Oh, Caranya iya. ya ngambil debu begini, Heeh, kemudian debunya itu diginikan biar jatuh. Nah, heeh. baru Debu kemudian debu yang di mana aja Pak Ustadz ya? Debu walaupun di meja gitu, meja tulis atau apa-apa gitu yang terdekat di tempat tidurnya atau apa gitu? bisa. Tapi sebaiknya debu yang di tanah, debu Oh, yang di luar itu sebaiknya begitu. Jadi sampean keluar dari ambilkan, kamar gitu, dari rumah sakit, keluar dari kamar. Sini enggak nggak ada tanah Pak diambilkan, Ustadz, semen-semen ya diambilkan Ibu. Kalau diambilkan. memang iya sulit, Heeh, sulit gitu ya, memang nggak heeh. ada tanah jauh misalkan, Oh, oh, maka jauh gitu. ada kok mazhab yang membolehkan itu. Ya kita begini saja ke apa ini ke Dinding. dinding itu boleh. Ada yang membolehkan di mazhab Abu Hanifah Oh ya, seperti terima itu. kasih Pak Ustadz, insyaallah. Jadi praktek dari tayamum itu hanya Mm. muka dengan Muka, tangan itu. tangan. Iya, Dengan tangan sampai lengan sini. Caranya begini tekniknya. iya. Jadi untuk muka itu satu kali Satu dipakai kali. selesai Eh, ya. ya. Ambil lagi, Heeh. ambil lagi kemudian eh, cara cara ngusapnya itu begini. Heeh. Gini Oh, terus sampai terus lengan. Terus heeh. dalam ini buat dalam juga. Nah, terakhir di sini. Begitu caranya. Satu kali tadi yang ngambil dua tangan untuk muka, dua tangan. Yang untuk ke ngusap tangan sebelah kiri kanan, tangan kanan kiri Ya, gitu. Diselang kanan sih dulu, maksudnya. kanan dulu. Iya. Kanan dulu, pakai. Iya, Pak Jadi Ustadz. seperti itu. Kalau umpamanya tidak memungkinkan semuanya, itu air nggak ada, Oh iya. terus debu juga tidak ada, maka Heeh. di dalam Islam itu boleh sholat tanpa keduanya. Tapi sholatnya namanya hurmatul waqt, ngurmati waktu, nggak dosa. Dosa apa sih? Nanti kalau sudah Sehat. ya dianggap sholat, gitu. Kalau Heeh. sudah sehat maka orang tersebut apa namanya harus menggodok. Kalau Iya, yang tanpa media suci ya, tanpa media air, tanpa media tanpa media. debu, itu begitu. Oh. Tapi yang Jadi kalau yang sholat tadi dipakai udu-udu walaupun debu itu nggak usah dikodok lagi Pak saja. oh enggak kalau yang wudhu tidak. Ya, Tidak. yang debu. Yang Karena debu, debu itu sudah menempati posisi air. air. Oh iya. Debu itu sudah menempati posisi air sehingga seseorang yang sholat dengan debu tayamum dalam bahasa Tayamum. agamanya Mm. maka itu sudah tidak menggodok, sudah selesai sholatnya. Ya, insyaallah Pak Ustadz. Saya masih masih muda sih Pak Ustadz, tapi karena sakit. Begini Ibu, juga ada Iya, kemurahan ya ya. di dalam agama itu boleh menggabung dua sholat, namanya jamak. Jamak. Nah, jadi sholat duhur digabung dengan asar kayak gitu. Baik ditaruh di waktu duhur atau ditaruh di waktu asar itu namanya jamak yang seperti itu boleh. Karena sakit umpamanya Heeh. ketika masuk duhur kepala itu pening banget. Pening, heeh. Sakit kepala atau sakit gigi yang Gigi, sangat heeh. dahsyat lah. Heeh. Kemudian dia minum obat. Nah, ketika masuk asar atau ketika hampir maghrib,
Heeh. dia mendingan. Maka itu sholatnya boleh digabung antara duhur dengan asar, boleh Dengan asar. digabung. Kemudian Hmm, boleh juga digabung antara isya dengan maghrib. Maghrib dengan maghrib. isya. Kalau subuh tidak. Itu Subuh namanya jamak. enggak ada. Ya. Itu Itu apa Pak Ustadz, bacaannya eh itu apa kodo itu bukan kodo ya apa ya aku pernah jamak niatnya jamak. gimana itu Pak Bacaannya Ustadz jamak. niatnya heeh. Ya usolli fardad duhri umpamanya ya. Heeh. Jam'an ma'al asrih misalnya. Sampai Lillahi ta'ala. itu kan Fardan lillahi. yang apa diawalkan diakhiri gitu ada ya Pak Ustadz ya Ya, kayaknya pernah ya. Namanya jamak takdim eh diawalkan. diawalkan Kalau jam jamak jamak takhir itu tak diakhirkan. diakhirkan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Iya. Ya, insya Allah Pak Ustadz, terima Berarti kasih. sekarang anu ya Bu, masih di rumah sakit. Iya, Pak Ustadz, saya sedih sekali ini karena Hmm, mau Ramadan, biasanya Ramadan, Pak Ustadz, anak itu suka sekali sahur. iya, Dia iya. kuat sekali puasanya, Pak Ustadz. Kemarin, Ya Allah. saya ke rumah sakit kan karena ulang tahun pas kemarin tuh Pak Ustadz umurnya udah 29. Pas udah 29. Terus bilangnya, "Mama kok nggak bisa pulang?" Aduh sedih sekali saya udah nggak bisa apa ya, Pak Ustadz ya, puasanya gimana, puasa ya aduh ya Allah, sedih sekali soalnya biasanya di rumah dia yang paling ini Pak Ustadz, sahur atau apa gitu, seneng orangnya nggak sampai nggak tidur-tidur kalau nungguin sahur. Iya, iya. Ya mohon Ada doanya Pak perkembangan. Ustadz ya. Oh ya, dokternya bilang sih, udah apa itu sampai Desember Pak Ustadz, nggak tahu Desember itu gimana maksudnya, nggak ngerti sayanya nggak dibilangin suami, suami yang bilang semua, mungkin takutnya saya nggak kuat dengernya atau apa. Jadi orang, dokternya kan bilang apa, sama papanya aja gitu, yang ngomong semuanya. Saya aduh puasa bisanya cuma berdoa aja udah Iya. kecil sekali badan gitu Pak Ustadz, udah nggak bisa apa-apa ininya di rumah sakit kanker. Ya ya itulah tak gimana itu nasibnya kali Pak Ustadz ya. Mmm, Tapi jangan bosan berdoa ya. iya insyaallah Pak Ustadz sayanya juga udah setahun ini kadang-kadang ya kalau diingetin lagi yang udah nggak kuat gitu kayaknya ya Pak Ustadz, tapi kalau udahlah gitu didoain aja pasrahin kepada Allah jadi ya bener kayak yang ya mungkin anaknya juga kan, ini ya Pak Ustadz ya nggak mau ngeluh atau apa, sakit sih pasti sakit, tapi orangnya diem, tabah gitu kali, nggak tahu juga Pak Ustadz. Takutnya saya kalau di depan saya mah, nggak ngeluh, diem aja kalau ditanya, sakit nggak?" Gitu, nggak apa-apa," kata gitu. Padahal udah kurus banget Pak Ustadz, udah nggak bisa ngomong, udah bengong gitu kan di rumah sakit di itu terus, di kemo. Anaknya baik, soalnya gitu. Dia masih bilang, "Saya nggak kemarin terakhir ketemu, sama Mama saya tuh nggak bisa sholat di sini," katanya tuh, "aku kayaknya kotor," gitu katanya. "Kenapa nggak bisa ke toilet?" Dia bilang, "Orangnya pembersih soalnya Pak Ustadz." Jadi saya bilang, "Gimana? Oh, nggak apa-apa sambil tidur," gitu saya Mama bilang aja. "Kalau bacaannya lupa-lupa gimana ya Ma?" Kata gitu. "Ya nggak apa-apa lah," aku bilang, "yang penting niatnya masih sholat," gitu, saya ngomongnya gitu Betul, Pak Ustadz. betul. Udah kasihan banget gitu. Tapi dia bilangnya masih sholat aja, ngomongnya masih sholat, makanya alhamdulillah gitu. Masih inget kalau dia orang Islam, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz, mohon doanya ya.
Pak Ustadz, suaranya hilang-hilang. Iya, mungkin karena mendung. Iya. Ya, ibu-ibu yang lain silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mohon doa selalu ya. Mungkin ada yang lain, dipersilahkan. Nah ya deh, Ustadz, ya Allah, Mbak Fatimah peluk-peluk, ya Allah saya sedih jadi dengernya, kayak nangis. Ya Allah, kebayang kalau saya gimana gitu. Iya, Ibu. Insya Allah. Enggak, soalnya di Jepang, Tat, jadi kan beda ya, maksudnya kalau di Indonesia kan mungkin banyak keluarga, banyak saudara gitu ya. Di sini kan nggak disebut kayaknya. Iya. Enggak, tanya kalau yang masalah tadi misalkan tadi misalkan kan ada tuh sekarang lagi misalkan gerakan subuh sedekah gitu tiap hari. Tapi kita bayar misalkan ini buat seminggu gitu, boleh nggak sih, Tat, begitu, Tat? Jadi kalau tiap hari nggak bisa. Jadi misalkan nih 10.000 tapi buat seminggu, ntar minggu depan lagi seminggu, kan kalau gitu kan susah ya, Tat ya. Itu gimana ya, Tat ya? Tapi temenku dia bilang celengin aja Mbak di situ, di celengan itu gitu kan sediain gitu. Iya, oh gitu ya. Iya, saya jadi bingung. Oh gitu. Sebenarnya Baik, sih Ibu. di mana aja, cuman waktu saya itu gara-gara ada itu saya kepikiran sungguh susah banget ya, suruh apa kan aku mau, apalagi aku kan pagi kerja ya, Tat. Jadi kayaknya riuh makan apalah gitu loh, itu mikirin gitu. Jadi jadi satu aja deh seminggu gitu, itu apa ya, Iya. Tat? Baik, terima kasih Ibu Rianti. Untuk yang sifatnya seperti itu dalam urusan sedekah ya, dan karena memang bisa dikumpulkan, dirapel selama seminggu, maka bisa-bisa aja itu. Tapi kan kalau yang seperti sholat, seperti yang sifatnya ibadah mahdoh istilahnya, baca Al-Quran itu kan nggak bisa, nggak bisa. Cuma kalau melihat efek gitu ya, kan itu dalam rangka apa ya, membentuk kebiasaan baik. Nah, kalau dalam rangka membentuk kebiasaan baik, maka memang sebaiknya itu setiap hari, Ibu. Sebaiknya itu setiap hari. Cuma kalau memang kemudian kita terhalangi karena kesibukan, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Ini umpamanya sumbangan saya untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, ya tidak masalah. Gitu. Karena beberapa perbuatan baik itu akan menjadi mengakar tatkala diulang-ulang, Ibu. Tatkala diulang-ulang. Biasanya seperti itu. Seperti saya misalkan ya, ya setiap orang punya kebiasaan mungkin. Saya yang biasa membaca dan ya membaca, memutolaah kitab-kitab itu sebagai ahli agama. Ya, saya kalau dalam sehari itu tidak membaca, itu ada sesuatu di dalam hidup itu yang rasanya ada yang berkurang. Saya belum ngapain kayak gitu. Nah, itu diantara apa ya, efek positif dari sebuah perbuatan yang diulang-ulang, meskipun itu sangat kecil. Kalau memang kondisinya seperti Ibu Rianti bilang, karena kesibukan, ya tidak masalah sih. Kira-kira seperti itu. Oh iya, Tat, makasih ya. Ya berarti itu untuk yang ini ya, Tat ya, kalau mau sedekah kan bukan ini ya. Makanya tadi Ustadz yang bicarain mungkin bukan ini ya, maksudnya yang nggak bisa dirapel gitu ya. Kayak misalkan Betul. itu ya. Iya. Oh iya iya yang ngerti. Kalau itu sih nggak apa-apa ya, karena kenapa gitu. Iya sih kalau misalkan baca ya, Ya. misalkan biasa 1 juz gitu loh, nggak baca kayaknya gimana gitu ya. Iya sih, iya bener, Tat. Iya. Ya kayak biasa kan, ya maaf ya. Saya tuh biasa duhaan.
Kalau pergi jauh, saya Hmm. nggak duaan. Gimana mau duaan? Kadang Hmm. kan itu sholat digabung ya, Tat ya. Tapi kayaknya nggak enak Iya, gitu loh. Suka saya sampai iya, pernah nanya sama Ustadz, ini saya duaan apa enggak ya? Saya sebenarnya bisa sih duaan, aku bilang. Orang saya lagi di luar gitu, terus lagi free gitu. Cuman ini hukumnya iya, gimana ya? Saya sendiri itu kan dimudahkan ya sholatnya tuh. iya. Digabung ya, Tat ya. Masa saya mau duaan juga gitu loh. Itu gimana ya? Di situ. Sebenarnya bisa gitu duaan gitu kan, pagi-pagi masih bisa ya, kita bangun tidur masih bisa lah gitu Betul. duaan gitu. Nah itu dia suka bingung kan Iya. kalau pas lagi pagi-pagi gitu. Ini tapi kayaknya nggak enak, nggak Ya apa-apa Bu. bisa di luar, nggak masalah di luar. Duha. Kalau memang bisa. Oh, tapi sholatnya kan digabung Tat ya, kayak jamak takbir jadi takbir apa di asarnya sama zuhurnya di itu kan di itu Digabung ya dengan apa digabung. itu? Heeh. Zuhur sama asar digabung. Terus ya kalau itu kan Oh, kalau dalam pas pergi. perjalanan. Iya, dalam perjalanan. Iya, Tapi saya iya. karena biasa duhaan Itu pagi-pagi namanya itu sholat kepengen saf. tapi Oh pagi-pagi iya, nggak kepengen duha, masalah Tat. Ibu. Nggak apa-apa Nggak ya, Tat ya? Saya masalah, nggak apa-apa. Jadi enggak yang cuma sholat mikirnya, sunnah itu oh, nggak masalah. soalnya mikir Yang kebiasaan kok nggak enak fardu gitu. itu boleh digabung, boleh Ibu, nggak harus ya, boleh. Ketika jarak tempuh itu sudah 85 kilo, maka seorang mukmin boleh namanya menggabung sholatnya antara menggabung sholat duhur dengan asar, menggabung sholat maghrib dengan isya, boleh ya, boleh, bukan harus, tidak harus. Kenapa? Karena pertimbangannya dulu perjalanan itu sangat berat gitu ya. Medannya berat, transportasinya juga berat seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? Ini kan serba mudah, Ustadz. Ada pesawat terbang, kereta api juga sudah sangat nyaman. Bahkan bus pun sudah ada bus yang eksekutif. Gitu. Gimana? Apakah masih boleh? Boleh, tetap boleh. Karena yang dimaksud berat itu ada yang menafsirkan lagi berat secara psikologis. Secara psikologis, orang yang sedang perjalanan jauh itu kan berpisah dengan kerabat, suami atau istri atau anak-anak yang kita cintai. Dan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu berat. Makanya tetap diperbolehkan. Begitu. Tapi nggak harus ya. Cuma diperbolehkan menjamak. Nah, untuk yang istiqomah urusan sunnah-sunnah seperti duha ataupun sholat malam bagaimana? Ya tetap boleh juga. Bahkan kalau bisa yang sunnah-sunnah itu ya jangan ditinggal. Tetap dilaksanakan. Tapi umpamanya ditinggal karena kesibukan, karena terlupa, karena kondisi tertentu, maka pahalanya tetap dikirim oleh Allah, tetap dicatat. Seperti itu Ibu Rianti. Oh iya, jadi pokoknya kalau bisa nggak apa-apa dilakuin ya, Tat ya, gitu loh. Ya, Kalau nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Emang sunnah sih sebenarnya, cuman karena biasa jadi kayaknya kayak ada yang hilang gitu ya. Apa sih gitu? ya. Belum ngapain gitu. Itu memang efek dari perbuatan baik yang diulang-ulang. Perbuatan buruk yang diulang-ulang juga katanya begitu. Jadi seorang yang kumpul dengan komunitas peminum misalkan dan biasa setiap malam minum, maka itu secara refleks, secara naluriah dia akan berangkat ketika sudah jamnya. Jam ngumpul dengan kawan-kawannya kan. Itu memang apa ya? Yaitu termasuk istiqomah itu. Kul amantu billah tsumma istaqim.
Jadi keimanan itu akan meresap, menancap kuat tatkala dibarengi dengan istiqomah. Bahkan janji di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi begini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya. Maka janjinya Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat-malaikat rahmah. Malaikat-malaikat kasih sayang. Jadi istiqomah itu memang luar biasa. Silakan yang lain. Jazakallahu khairan, Tats. Sama-sama. Ibu Rika nggak tanya. Afwan, hari ini pas. Jadi dalam Al-Quran itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, continue dengan keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun atas dirinya para malaikat rahmah, gitu ya. Apa janjinya? Allah takhafu. Kalian jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira dengan surga di mana kalian dijanjikan. Itu janji bagi orang yang istiqomah dalam ajaran agama Islam. Jadi pertama, Allah tahzanu. Allah takhafu pertama ya. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan cemas. Makanya penyakit-penyakit cemas, sedih itu biasanya muncul dari orang-orang yang keimanannya itu masih lemah dan praktek agamanya masih rentan. Bagi mereka yang sudah Rabbunallah tsumastaqamu, yang sudah istiqomah, maka mereka tidak pernah mengalami yang tadi, takhafu, khawatir, cemas, tahzanu, sedih, bingung, bimbang, galau. Insya Allah tidak. Karena itu janji dari Al-Quran. Baik para ibu, para bapak, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Namun sebelum kita tutup, kita baca Fatihah untuk kesembuhan putra atau putri Ibu Fatimah. Putri Ustadz. Ustadz, tadi maaf Pak Ustadz. Saya potong. Tapi kalau kita sedih sekali Ustadz, kayak saya sedih sekali sampai saya kadang-kadang zikir, masih sedih, zikir sampai ketiduran, itu gimana Pak Ustadz? Apa nggak boleh juga begitu? Ya itu manusiawi gitu ya. Tapi kan kesedihan itu kemudian oleh Allah nanti diganti dengan kebahagiaan gitu ya. Tidak berlarut gitu. Biasanya seorang mukmin itu tidak berlarut. Kesedihan itu tidak berlarut. Dan sangat manusiawi. Nabi saja ketika wafat
putranya yaitu Ibrahim, itu Nabi menangis. Oh, Itu Nabi loh. iya ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Baik, kita baca Fatihah dengan niat yang ikhlas untuk kebaikan dan kesembuhan dari putri Ibu Fatimah. Iya, Misaki Ala namanya Pak hadiniyah. Ustadz. Siapa? Misaki namanya Pak Ustadz. Bisaki. Iya. ala hadiniyah bikullatin salihah. Bishifa'in ajilin tambin li misaki. وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jazakillah khair Pak Ustadz, Ibu-ibu. Sama-sama. Lahir Terima batin. kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz, Ibu-ibu mohon Mohon maaf, lahir batin, Pak Ustadz. Lebaran ya. Sampai jumpa. Ya, Kata ya mohon Insya maaf, Allah. lahir batin, Ibu-ibu. Jumpa lagi setelah Lebaran. Ya, makasih Mari Ustadz. Ibu-ibu. Ya, Sama-sama. Terima kasih, Pak Ustadz, Ibu-ibu. Permisi. Iya.